fenomena Cana Maru? Apakah terus eksis di pasaran atau di dunia industri perikanan, atau akan tumbang seperti cupang dan lohan? Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Mamu TV, channel yang membahas tentang dunia Cana. Salam satu hobi, Cana Indonesia. Baik teman-teman semuanya, pada video kali ini saya ingin berbagi. Di channel YouTube saya itu analitiknya, penonton saya itu ada di kisaran belasan tahun. Yang paling banyak itu ada di kisaran 20 tahun sampai 30-an tahun. Itu artinya penonton saya itu masih berada di usia sekolah, usia kuliah, dan sudah memasuki dunia kerja. Dan tentunya penonton saya itu adalah penghobi-penghobi ikan. Nah, bagi kalian yang suka ikan predator, saya rekomendasikan kalian pelihara ikan predator Cana. Kenapa Cana? Cana itu sensasinya luar biasa. Kita beli di harga yang murah dan jual di harga puluhan juta. Ada yang seperti itu. Di Cana Maru kita beli di 9, 10 atau 11 cm dengan harga 30 ribuan, 50 ribuan sampai 100 ribu. Dan di size 17 sampai 20 itu kisaran harganya 100 sampai 200 ribuan, tergantung kualitas dan juga tergantung seller yang menjualnya. Nah, itu harga yang terjangkau teman-teman. Kalau kalian ingin melihara Cana Maru, treatment yang bagus, dan ketika kalian memilih, pilih bar yang tebal, bar yang rapi, dan cabung yang sudah ada. Tapi kalau di size di 9-10 itu cabungnya belum ada teman-teman. Kalau mau yang lebih murah, di size 9, 10 atau 11 cm. Kalau memilih bahanan yang bagus, cari bahanan yang di size 15 sampai 20 cm, karena cabung sudah mulai tampak meskipun samar-samar. Nah, kalau kalian sudah memilih ikan Cana, kalian treatment yang bagus. Treatment yang bagus di video ini, di channel ini ada cara-cara, ada treatment-treatment yang saya anjurkan ke teman-teman untuk memelihara ikan Cana. Dan di video di YouTube yang lainnya juga ada yang treatment-treatment warna bunga pada Cana Maru. Silahkan kalian tonton yang mana yang kalian suka. Nah, kenapa saya menganjurkan atau merekomendasikan kalian untuk pelihara Cana? Karena bukan hanya hobi, tetapi kita melakukan hobi tapi juga bisa menghasilkan uang teman-teman. Saya rekomendasikan kalian pelihara jangan cuma satu. Karena kalau kalian pelihara satu Cana saja, kalian akan bosan nantinya. Kenapa? Cana Maru ini prosesnya panjang. Tidak kita pelihara Cana sebulan 2 bulan langsung jadi teman-teman, tidak. Tetapi kita harus nunggu berapa bulan kemudian, bahkan sampai setahun. Nah, kalau kalian mengikuti Si Bangkit punya saya itu, Cana Si Bangkit, itu saya pelihara November 2020, sekarang sudah sampai November 2021. Jadi sudah 1 tahun saya keep, baru saya bisa menikmati bunganya. Jadi pelihara minimal 2 kalau menurut saya, atau 3. Nah, karena kalau kita menganggap satunya belum jadi, mungkin yang satunya itu nanti akan jadi. Artinya kalau yang satunya belum tumbuh bunga, mungkin yang satunya itu sudah mau keluar cabung dan menjadi bunga. Kalau yang satunya warnanya belum naik, yang satunya lagi kita bisa melihat atau kita bisa menyaksikan ikan yang satunya itu bisa tumbuh warna. Karena di Cana Maru ini ada 2 bakat yang kecenderungan pertumbuhannya itu. Yang pertama yaitu bakat bunga, yang kedua bakat warna. Jadi kalau kita memilih Cana dari belasan sentimeter, di ukuran 15 sampai 20 cm, kita bisa melihat bakat ikan kita itu di mana. Kalau kita melihat bakat ikannya kita itu di warna, kita progres warna teman-teman. Tapi kalau bakatnya ada di bunga, kita progres atau treatment bunga. Kalau sudah bagus, nah misalkan kalian ya anak sekolah, kalian kelas berapa atau SMA lah, SMA, anggap saja kalian SMA kelas 1, kalian memelihara ikan Cana. Kalian tidak rugi beli bahanan Cana yang bagus 100 ribu. Tapi kenapa saya bilang tidak rugi? 1 tahun kemudian kalian bisa jual Cana itu. Kalau 1 tahun udah besar ya. Kalau kalian beli di angka 50 ribuan atau 100 ribuan, kalian jual lagi setahun kemudian, itu bisa berkali-kali lipat harganya teman-teman. Atau kalau kalian di semester 1 masih kuliah, nah semester 1 itu kuliah normalnya kan 4,5 tahun. Seperti saya dulu kuliah, saya hobi ikan, saya pelihara ikan. Cuman waktu itu Cana belum booming, belum viral, jadi saya tidak pelihara Cana. Kalau seandainya waktu itu ada Cana, mungkin saya isi di kos saya itu semuanya Cana, karena menggiurkan. Kenapa? Beli murah, jual mahal. Selain hobi, kita juga bisa menghasilkan uang teman-teman. Dan bagi kalian anak kos masih pelajar, itu kan kita masih menggantungkan uang dari orang tua. Jadi sisihkan uang jajan untuk beli ikan Cana. Nah, semester pertama kalian keep
Chanamaru, atau kalian sekarang berada di semester 2 atau 3 masih belum terlambat. Keep Chanamaru yang dari bahan yang murah, kemudian kalian treatment yang bagus kalau sudah jadi. Nah, di semester ke-6 atau kalian semester 8 kalian wisuda, kalian mau pulang ke daerahnya, mau pulang ke rumahnya, daripada repot-repot bawa ikan ke rumah, bisa kalian jual dengan harga yang mahal. Terutama Chanamaru varian yellow atau red. Kenapa Chanamaru? Karena ikan-ikan yang lainnya itu yang harga murah kemudian jual mahal, di Chana varian yang lainnya atau jenis-jenis yang lainnya itu mahal teman-teman. Seperti Chana impor, seperti Stewarti, Blue Purka, kemudian Chana Asiatica, Chana Oranti, apalagi Chana Oranti dan Chana Barca. Itu size kecilnya sangat mahal dibandingkan Chanamaru. Nah, Chanamaru ini kan progresan, Chana yang progresan. Tidak semua Chanamaru itu dari, meskipun induknya itu bagus, kuning dan banyak bunganya, tapi anakannya itu buluk teman-teman ya. Itu anakannya itu tidak bagus, tidak keluar warna, tidak ada cabungnya. Itu harus kita progres. Dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman itu sampai sekarang. Ikan itu tergantung dari gen. Iya, semua ikan pengaruh gen itu sangat penting. Semuanya, bukan cuma ikan teman-teman. Kita juga tergantung dari gen kedua orang tua kita. Kalau kita ganteng, mungkin orang tua kita ganteng dan ibu kita cantik ya teman-teman. Tapi kalau orang tua kita tidak ganteng dan tidak cantik, ya kita paras, ya tentu tidak jauh beda dengan orang tua kita. Tapi apapun itu harus kita syukuri teman-teman. Ikan yang bagus dari gen yang bagus. Tetapi kalau kita tidak mentreatmentnya dengan baik, ikan itu bisa kena jamur, bisa terlambat pertumbuhannya, dan lain sebagainya. Banyak faktor-faktornya. Tetapi yang paling penting itu adalah tidak semua ikan yang gennya jelek tidak bisa menjadi ikan yang bagus. Meskipun gennya jelek, kita bisa memprogresnya jadi ikan yang bagus teman-teman. Nah, itulah kuncinya, kita treatment. Jadi tidak ada usaha yang mengkhianati hasil katanya itu. Jadi kalau kita treatment yang bagus, suatu saat kita pasti akan menikmati hasilnya. Teman-teman jangan insecure, tidak nyaman atau putus asa ketika melihat channel orang lain yang sudah kuning, yang banyak bunganya. Tetap kita fokus kepada ikan kita, treatment yang bagus agar ikan kita menjadi ikan yang bagus. Merekomendasikan Chanamaru yellow teman-teman. Kenapa yellow? Karena yellow lebih murah dibandingkan yang varian red. Kalau di varian red, ukuran 5 cm atau sampai 10 cm itu kisaran harganya 150.000, dari 100.000 sampai 150.000. Dan kalau sudah mencapai belasan centimeter itu sampai 200 dan 300.000 tergantung kualitas dan juga sellernya. Nah, itu terbilang mahal dibandingkan dengan Chanamaru yang yellow teman-teman ya. Apalagi kalau Stewarti itu di ukuran 8, 9 itu kisaran harganya 100 sampai 200.000. 150.000 sampai 250.000 lah kira-kira gitu. Asiatica juga sama seperti itu, Blue Purka juga sama seperti itu. Auranti, nah di size 11-an, 11, 10 itu harganya kisaran 600.000 sampai 900.000. Jadi cukup mahal. Tapi kalau Chanamaru murah, kita progres jadi bagus, kita jual lagi dengan harga jutaan. Itulah untungnya. Dan juga fenomena Chanamaru, apakah terus eksis di pasaran atau di dunia industri perikanan atau akan tumbang seperti cupang dan lohan. Cupang booming, viral dari harga 20 ribuan sampai ratusan sampai jutaan, tiba-tiba tumbang. Kenapa bisa tumbang? Ada beberapa alasan teman-teman. Yang pertama, ikan itu ketika berkembang biak, ikan cupang ketika berkembang biak itu banyak teman-teman, dan cepat sekali proses perkembang biakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak seller atau toko-toko yang mengambil, lebih mengutamakan keuntungan. Artinya itu dijual murah, yang bagus-bagus dijual murah. Jadi orang di rumah-rumah itu, penghobi-penghobi, jadi sudah banyak memiliki ikan cupang yang murah, jadi dia tidak beli lagi. Makanya dia tumbang di dunia industri perikanan. Dan juga alasan selanjutnya, di komunitasnya. Nah, kalau komunitas cupang tidak menjaga kelestarian cupang atau kontesnya jarang diadakan dan juga yang lainnya, itu komunitasnya juga yang bagus-bagus dijual murah, itu lama-kelamaan itu akan tumbang. Dan juga ikan cupang tidak bisa dijadikan display di rumah teman-teman, karena apa? Ukurannya kecil.
ukurannya kecil, tidak bisa kita buatkan akuarium yang besar kemudian kita jadikan display, itu nggak bisa. Dan juga nggak bisa konteng, artinya nggak bisa kita pelihara cupang dalam satu akuarium yang besar itu seratusan cupang, itu nggak bisa, mereka bisa bertengkar. Itulah alasan-alasan kenapa cupang itu bisa tumbang di pasaran. Nah, kemudian Channa Maru apakah akan tumbang juga atau tetap eksis? Kalau menurut saya, Channa Maru akan tetap eksis. Kenapa? Karena Channa Maru itu adalah ikan progresan dan sensasinya itu luar biasa. Ada warna, ada bunga, ada mental. Tiga hal ini yang menurut saya itu menjadi pesona dari Channa Maru. Channa Maru, anakannya atau babynya masih buluk. Tidak semua orang menginginkan itu. Tapi kalau sudah jadi, ikan jadi kuning, jadi bunganya banyak, semua orang menginginkan ikan itu. Jadi sensasi beda dengan Channa kerandang. Kerandang anakannya udah bagus dan itu aja sampai tua, sampai besar ukurannya. Kerandang juga sama, itu aja nggak bisa berubah ya. Toman sama, Toman itu kenapa tidak mahal di pasaran dan Channa kerandang juga tidak mahal di pasaran? Karena nggak bisa diprogres, dia berubah dengan sendirinya. Tapi kalau Channa Maru kita bisa progres. Tidak semua orang bisa memprogres Channa Maru, teman-teman. Semuanya itu ada ilmu dan berdasarkan pengalaman orang-orang. Jadi itu saran saya, pilihlah Channa Maru di treatment yang bagus, beli di harga murah, jual dengan harga mahal. Bagi kalian yang anak kos, kalian pelihara 1, 2, 3 itu tidak rugi karena kalian akan jual suatu saat nanti di harga yang mahal. Dan perawatannya Channa Maru juga sangat gampang. Kalian bisa rawat dengan menggunakan air tua. Kalau kalian malas kuras-kuras air di akuarium, kalian cukup pakai filter di akuarium kalian. Pasang filter agar kualitas airnya tetap bagus. Dan kalau kalian menganggap air itu udah tidak bagus lagi, kurangi sedikit, 20% atau 30%, dan tambahkan air baru. Intinya kalian harus menggunakan air tua. Kenapa? Karena ikan akan tidak beradaptasi lagi ketika kita beli air baru. Air tua ikan merasa nyaman terus di akuarium dan tidak mudah stres, dan pertumbuhannya pun akan cepat, teman-teman ya. Dan juga kasih pakan yang berprotein tinggi. Kasih udang, cacing, dan yang berprotein yang lainnya. Kalau saya sarankan kasih pakan yang alami aja. Kalau kalian tidak sibuk ya, anak kuliah, pulang kuliah kalian mampir di pasar beli udang, kalian mampir di pasar beli kodok dan lain sebagainya, itu bisa buat beberapa hari dan itu tidak rumit. Kalau menurut saya perawatannya tidak rumit, ngasih makannya tidak mahal, apalagi ya daripada kita diam di kos nggak ada teman ya, apalagi yang jomblo. Jadi pelihara Channa aja, Channa Maru, biar kalian ada teman di dalam kos. Dan juga kalian yang di rumah yang sudah bekerja, ini peluang bisnis karena Channa Maru kalau menurut saya itu akan tetap eksis di pasaran, di industri perikanan akan tetap eksis dan tidak akan jatuh. Kenapa? Kontesnya selalu ada menjamur di setiap kota. Kalau kalian tidak percaya, kalian coba cari di Google, di YouTube. Kontesnya itu jurinya sampai sibuk, teman-teman. Yang mau datang diundang ke sana, diundang ke sini untuk menjuri di kontes-kontes yang ada di kota-kota. Jadi teman-teman, tunggu apa lagi? Beli Channa Maru dari sekarang dan pelihara yang bagus, jual dengan harga murah. Kalau kalian mau hobi, pelihara Channa Maru sangat mengasihkan meskipun tidak dijual. Tapi kalau kalian ingin menambah penghasilan, keep, pelihara, kemudian jual dengan harga puluhan juta rupiah. Dari saya terima kasih atas perhatiannya. Salam satu hobi Channa Maru Indonesia.